Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel saya, Murya Setio. Nah, di video ini saya akan membagikan tutorial cara membersihkan karburator di mobil Corolla DX. Nah, jadi kendalanya ini adalah suaranya berbet, kemudian ada kotoran, businya itu hitam. Ini coba kita bongkar businya. Selain itu di knalpot terlihat jelaga juga hitam. Ini saya tunjukkan. Nah, ini kalau mesinnya hidup itu kelihatan asapnya agak hitam, ngebul ya istilahnya. Dan ini juga di mulutnya knalpot ini hitam juga. Nah, salah satu penyebab knalpot maupun ujung busi itu hitam, salah satunya adalah karena setelan karbu atau ada karburator yang kotor ya di dalamnya, sehingga campurannya tidak sesuai dengan campuran standar antara bahan bakar dengan udara. Jika sesuai dengan stoikiometri atau sesuai dengan teori itu campurannya adalah 14:1. Jadi kalau misalkan lebih dari itu, maka campuran kaya, artinya bahan bakar terlalu banyak, sehingga pada ruang bakar ini masih ada bahan bakar tersisa yang tidak dibakar oleh busi, sehingga akan menghasilkan sisa bahan bakar atau residu kotoran yang menempel pada busi maupun di knalpot. Nah, coba kita cek dulu businya. Nah, ini di sini ini hitam juga basah ya. Nah, ini basahnya ini semacam oli. Ini kemungkinan di seal katup ya. Di seal katupnya ini ada sudah aus, sehingga oli itu juga masuk ke dalam ruang bakar. Nah, ini terlihat ya, ujungnya busi ini hitam berjelaga. Nah, kita coba untuk membersihkan karbunya dulu. Jika nanti memang masih terdapat basah seperti ini, kemudian kita cek di bagian seal klep atau seal katup, ataupun di perpaknya ini apakah sudah aus sehingga menyebabkan oli itu masuk ke dalam ruang bakar. Nah, kita coba bongkar dulu karbunya. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, pertama lepas dulu terminal negatif baterai ya. Selanjutnya kita lepas dulu filter udaranya. Ini
bisa kita langsung lepas satu paket ini sebenarnya. Nah, ya, nggak perlu kita lepas semua. Kita angkat. Nah, ini adalah karburatornya. Selanjutnya kita lepas komponen-komponen yang seperti ini ya. Ini kabel solenoid kita lepas, kemudian selang bensin ini kita lepas dari sini, kemudian ada baut ya yang mengikat karbu ini kita lepas. Ini kabel ini juga kita lepas, kabel gas. Nah, selanjutnya kita bersihkan komponen-komponen yang ada di karburator ini. Oke, karena kesulitan untuk mengambil gambar, saya skip dulu sampai karburatornya nanti terlepas. Nah, ini penampakan karburatornya ya yang sudah terlepas. Ini karburator 2 barel. Nah, kita akan membersihkan dengan karburator and injector cleaner. Nah, ini beli di bengkel, murah harganya sekitar 35 ribuan. Nah, pertama kita lepas dulu ini kabel solenoid, kita abaikan. Nah, ini sistem power atau pompanya ya. Ini ketika akselerasi dia akan naik turun, ini memompa bensin untuk keluar lebih cepat sehingga akselerasinya tidak terlambat. Nah, kita lepas dulu. Nah, kita lepas dulu sistem powernya. Kemudian kita lepas baut-bautnya.
bakar. Nah, ini masih ada sisa sistem bahan bakarnya ya. Nah, ini sistem power tadi ya, kecepatan. Kemudian ini pelampung. Di sini di pelampung ini ada nozzle-nya, ada jarumnya untuk membuka dan menutup saluran bensin yang dari pompa bensin. Jadi ketika bensin ini sudah penuh, maka pelampung akan naik. Nah, naiknya pelampung ini akan diikuti oleh naiknya jarum pelampung ini, sehingga akan menutup saluran bensin, maka bensin akan berhenti mengalir. Begitu bensin yang ada di ruang pelampung ini semakin habis, maka pelampung akan turun sehingga menyebabkan jarum membuka dan bensin mengalir dari sini akibat pompa ya, akan mengalir masuk ke melalui lubang yang dilalui oleh jarum pelampung ini, akan mengisi ruang pelampung lagi sampai penuh, sampai dia naik menutup lagi, begitu seterusnya. Nah, nanti kita akan bersihkan juga ini ruang pelampungnya ini, dan juga saluran bensin yang ada di jarum sini. Nah, selanjutnya kita buka untuk di mobil ini. Ada sistemnya 2 barel ya. Ini yang utama, ini primer, ini sekunder. Nah, ketika kecepatan rendah, dia akan mengalir lewat sini. Ketika ini sudah semakin penuh, membuka penuh, baru yang sekunder akan membuka. Oke, semua sudah kita buka. Nah, ini di sini juga ada baut. Ini dari ruang pelampung, bensin masuk lewat sini, kemudian masuk ke masuk ke manifold ya. Nah, kita bersihkan kita kuras dulu bensinnya. Kita masukkan ke botol. Nah, kita bisa menguras, ini sudah saya kuras lewat ini baut untuk menguras bensin yang ada di ruang pelampung. Ya, selanjutnya saatnya kita bersih-bersih. Pertama kita semprot ini dulu. Ini penguncinya ya, pelampung. Nah, ini jarum pelampungnya jatuh. Nah, ini jarum pelampung, ini pelampung. Nah, ini salurannya kita semprot.
Ini juga kita semprot ya, ini untuk saluran bensin ya di sini. Nah, kotor tuh, lihat. Nah, ini juga kita semprot. Nah, intinya saluran-saluran kita semprot semua, kita bersihkan semua. Kemudian setelah itu jangan lupa kembalikan komponen yang Anda lepas tadi. Ini gotri ya, gotri dulu, kemudian ini pemberat. Nah, ini sudah saya bersihkan tadi, kita kembalikan ke saluran sekunder. Ini juga sudah saya semprot. Kita kembalikan. Nah, ini sistem percepatan yang kita kembalikan lagi. Kita pastikan tidak ada komponen yang tertinggal ya, semua sudah terpasang. Ya. Ini kita jangan lupa untuk pemasangan jangan terlalu kencang dulu ya, karena untuk mencegah perubahan bentuk pada karburator ini bisa miring, dan baru kita kencangkan semua bautnya secara menyilang. Oke, jika sudah semua, nanti kita tinggal rakit